Kerajaan Aceh memiliki sosok laksamana wanita yang bernama Kio Malahayati. Beliau adalah laksamana wanita pertama di dunia modern. Konflik Aceh dengan Portugis dari abad 16 sampai abad 17 memunculkan tokoh-tokoh yang mempunyai peran penting untuk mempertahankan eksistensi dari kerajaan Aceh. Di antaranya ialah Kio Malahayati yang dikenal oleh warga setempat dengan Malahayati atau Hayati. Kio Malahayati masih merupakan keturunan dari kalangan Sultan Aceh terdahulu. Ayahnya seorang laksamana yang bernama Mahmud Syah. Kakeknya bernama Muhammad Syah, seorang laksamana yang juga merupakan putra Sultan Salahuddin Syah yang memerintah tahun 1530 sampai 1539 Masehi. Kumalahayati merupakan wanita yang mempunyai pangkat laksamana Kerajaan Aceh. Beliau memimpin armada laut Kerajaan Aceh pada masa Sultan Alaiddin Yahya Shah Al-Mu'minul pada tahun 1589 sampai 1604. Sebelum menjabat sebagai laksamana, Kumalahayati memimpin pasukan wanita. Pasukan ini terdiri dari suaminya yang gugur di medan perang saat peperangan antara Aceh dan Portugis. Pembentukan pasukan tersebut merupakan gagasan darinya agar para wanita yang suaminya gugur di medan perang dapat menuntut balas. Permohonan tersebut disetujui oleh Sultan Aceh. Pasukan wanita yang disebut Inong Bale ini mendapat pangkalan berupa benteng Kuto Inong Bale. Kumalahayati memimpin 2.000 sampai 3.000 lebih pasukan. Kio Malahayati menjabat sebagai laksamana yang mengatur sejumlah pasukan laut. Tugas lainnya adalah mengawasi kapal-kapal perang milik Kerajaan Aceh dan pelabuhan-pelabuhan yang berada di bawah Syah Bandar. Semasa laksamana Kio Malahayati, kapal perang dan pasukan gajah menjadi kekuatannya utama angkatan perang Kerajaan Aceh. Selain di pusat pemerintahan kerajaan, kapal-kapal perang tersebut juga disimpan di daerah bawahan-bawahan. Kekuatan Kio Malahayati sebagai seorang laksamana diuji ketika Kerajaan Aceh mendapat interaksi dari Belanda. Kapal Belanda yang bernama De Leeuw dan De Leeuwin pada tanggal 21 Juni 1599 berlabuh di ibu kota Kerajaan Aceh. Cornelis de Houtman dan Frederik de Houtman yang merupakan dua bersaudara masing-masing memimpin kedua kapal tersebut. Kapal Belanda tersebut disambut baik oleh Kerajaan Aceh. Namun, rupanya kapal Belanda tersebut hendak mengacau di Kerajaan Aceh. Laksamana Kio Malahayati menggagalkan upaya Belanda tersebut. Menurut cerita, Cornelis de Houtman tewas dibunuh oleh Kio Malahayati. Cornelis de Houtman tewas dibunuh oleh Kio Malahayati dalam duel 1 lawan 1 di geletak kapal. Sedangkan Frederik de Houtman menjadi tahanan Kerajaan Aceh. Laksamana yang cerdas, Kio Malahayati juga memegang jabatan sebagai Troop Commander. Jabatan lain yang dipegang adalah diplomat. Ia menjadi diplomat ulung dan bertanggung jawab atas kendali hubungan luar negeri. Saat pembentukan pasukan armada Inong Bale, Kio Malahayati pernah bersumpah di hadapan Sultan atas nama Tuhan. Ia akan berjuang melawan musuh-musuh dari Kerajaan Aceh sampai titik darah penghabisan. Kio Malahayati melaksanakan sumpah tersebut hingga akhirnya gugur di medan pertempuran yang dimenangkan oleh Aceh. Dharma Wangsa atau Iskandar Muda, Kio Malahayati dan pasukannya berhasil melawan Portugis dan mengusirnya dalam pertempuran di Teluk Krueng Raya. Kio Malahayati gugur dan dimakamkan di lereng Bukit Kota Dalam, yaitu pada sebuah bukit terlarang di Desa Nelayan. Para penulis dari dunia barat menjulukinya sebagai The Guardian of Aceh Kingdom. Dan sosok Malahayati masuk ke dalam jajaran 7 warlord women in the world. Dan juga sebagai best female warrior at all time.